Selamat berjumpa kembali para mahasiswa Politeknik Gus Durian. Kesempatan ini kita kembali berjumpa pada kuliah akuntansi keuangan lanjutan di sesi yang ketiga ini. Kita akan membahas mengenai angsuran. Pengertian angsuran adalah penjualan menurut akuntansi dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah penjualan biasa, di mana penjualan biasa ini juga terdiri dari penjualan biasa yang tunai, ya, atau penjualan tunai. Itu penjualan yang pembayarannya langsung lunas, diterima sekaligus. Kemudian ada lagi yang namanya penjualan kredit, yaitu penjualan yang pembayarannya tidak diterima sekaligus atau tidak langsung lunas. Pembayarannya bisa diterima melalui 2 tahap atau lebih. Kemudian yang kedua adalah penjualan angsuran. Penjualan angsuran adalah penjualan yang pembayarannya tidak diterima sekaligus atau tidak langsung lunas, tetapi pembayarannya diterima melalui lebih dari 2 tahap. Istilah penjualan angsuran dengan penjualan kredit hampir sama, tetapi penjualan kredit yang dibayar hanya 2 kali pembayaran bukan merupakan penjualan angsuran. Artinya yang dimaksud kredit di sini adalah jangka pendek, ya, mungkin hanya diberi kesempatan 2 kali bayar, tapi dalam jangka waktu misalnya hanya 1 bulan, misalnya. Untuk menghindari resiko karena pembeli tidak membayar dan supaya penjual tidak mengalami kerugian, maka biasanya saat membeli ada beberapa perjanjian, ya, perjanjian jual beli, diantaranya adalah pada saat membeli disertai dengan meninggalkan jaminan ke penjual. Kemudian hak kepemilikan barang berpindah ke pembeli kalau pembayarannya sudah lunas. Jadi meskipun barang yang dibeli sudah kita manfaatkan, tetapi hak kepemilikan itu masih menjadi milik penjual karena belum lunas. Kemudian kita akan bicara tentang perhitungan bunga atau interest pada penjualan angsuran dan pencatatannya. Dalam setiap penjualan angsuran ada bunga yang ditanggung oleh pembeli. Dengan demikian, setiap angsuran yang dibayarkan pembeli terdiri dari angsuran pokok pinjaman dan bunga yang diperhitungkan. Jadi apabila kita bicara pembelian ataupun penjualan secara angsuran, itu bisa dipastikan ada perhitungan bunga. Nah, dalam setiap angsuran itu pasti mengandung 2 pokok pembukuan. Yang pertama adalah pokok pinjaman itu sendiri, dan yang kedua adalah bunga pinjaman atau bunga pembelian angsuran. Macam-macam perhitungan bunga yang dapat dipakai dalam penjualan angsuran. Yang pertama adalah bunga dihitung dari pokok pinjaman atau sistem bunga tetap. Dan angsuran dalam metode ini besarnya bunga dihitung dari pokok pinjaman, sehingga besarnya bunga adalah tetap. Atau kita biasa mengenal istilahnya kalau misalnya di perbankan, ya, atau dihitungnya mengatakan sebagai bunga flat atau bunga tetap.
Yang kedua adalah bunga dihitung dari sisa pinjaman. Besarnya bunga dihitung dari saldo pinjaman awal periode. Atau istilahnya yang dipakai di perbankan namanya outstanding. Sisa pinjaman pada awal periode itu namanya outstanding. Nah, periodenya bagaimana ini tergantung. Ada periode bulanan atau tahunan. Kalau angsuran bulanan, bunga didasarkan pada saldo awal bulan. Kalau angsuran tahunan, maka bunga didasarkan pada saldo awal tahun. Jumlah bunga semakin lama semakin turun. Yang ketiga adalah kita sudah pernah belajar, ya ini adalah sistem anuitas atau bunga semakin menurun dan angsuran pokok pinjaman meningkat. Besarnya bunga dihitung menggunakan rumus anuitas. Dengan menggunakan rumus anuitas, jumlah angsuran tetap, tetapi jumlah bunga semakin menurun, sedangkan angsuran pokok semakin meningkat. Ini yang paling banyak dipakai atau dipraktekkan pada misalnya leasing, ya, leasing atau pinjaman bank yang modelnya angsuran bunga plus pokok. Ini biasanya paling banyak menggunakan sistem anuitas. Kemudian kita akan melihat bagaimana perilaku akuntansinya. Perlakuan akuntansi penjualan angsuran yang lain, kecuali masalah penentuan bunga, adalah yang pertama pengakuan laba kotor. Dasar pengakuan laba yang didapat atau yang dapat dipakai dalam penjualan angsuran adalah yang pertama dasar penjualan atau disebut dengan accrual basis. Bila menggunakan dasar ini, laba kotor diakui pada saat penjualan angsuran terjadi tanpa memperhatikan apakah pembayarannya sudah diterima atau belum. Cara ini sama dengan pencatatan penjualan kredit biasa. Metode ini dapat digunakan bila memenuhi 3 kondisi. Apa saja kondisinya? Kita lihat. Yang pertama kondisinya adalah jangka waktu pembayaran relatif pendek. Jadi bisa, namanya pendek itu biasanya antara 6 bulan, 1 tahun. Kemudian yang kedua kondisinya adalah kemungkinan terjadinya pembatalan sangat kecil. Artinya barang yang sudah dibeli itu sangat kecil kemungkinannya untuk dibatalkan. Kemudian kondisi yang ketiga adalah biaya-biaya yang berhubungan dengan penjualan angsuran bisa ditaksir dengan teliti. Artinya biaya-biaya yang muncul dalam penjualan angsuran ini bisa kita deteksi dan bisa kita hitung secara hampir pasti dan teliti. Kemudian perlakuan akuntansi lainnya yang kedua adalah dasar tunai atau cash basis. Dalam metode cash basis ini, laba kotor diakui saat pengumpulan kas. Setiap pengumpulan kas terdiri dari, ya, jadi dasarnya cash basis adalah dasar transaksi tunai yang terjadi atau dasar pengumpulan kas yang diterima. Nah, pengumpulan kas ini bisa terdiri dari yang pertama pembayaran atas beban pokok penjualan. Dan yang kedua adalah pembayaran atas laba kotor. Kemudian tukar tambah atau disebut dengan trade-in. Tukar tambah adalah penjualan di mana pembeli menyerahkan barangnya
sebagai uang muka atau disebut dengan down payment, DP. Kekurangannya dibayar secara angsuran. Ini contohnya misalnya ya, beberapa waktu yang lalu itu sangat populer istilah trade-in untuk penjualan mobil. Jadi misalnya saya punya mobil merek Daihatsu misalnya. Nah, mobil Daihatsu saya yang lama ini saya pakai sebagai uang muka untuk pembelian Daihatsu yang baru kepada dealer Daihatsu yang ada di kota saya. Itu disebut dengan tukar tambah atau trade-in. Dan mobil yang saya serahkan kepada dealer itu dianggap sebagai uang muka. Tentunya nilainya sudah ditaksir dengan persetujuan masing-masing ya. Dalam penjualan angsuran sering terjadi cara tukar tambah untuk menarik pembeli. Ya, artinya metode trade-in ini adalah salah satu teknik penjualan supaya para pembeli atau menarik minat pembeli lebih banyak. Dalam tukar tambah, barang yang diserahkan sebagai uang muka dicatat berdasar realisasi bersihnya. Dengan syarat nilai realisasi bersih tidak boleh melebihi nilai pokok pengganti atau current replacement cost. Artinya begini, mobil yang kita pakai sebagai trade-in, sebagai DP ya, sebagai uang muka, nilainya tidak boleh melebihi harga mobil yang baru. Itu adalah persyaratannya. Nilai realisasi bersih adalah taksiran harga jual barang dikurangi biaya perbaikan, biaya pemasaran, dan biaya-biaya lain, serta taksiran laba yang diharapkan. Jadi di sisi dealer atau di sisi penjual yang tadi saya contohkan mobil tadi, nilai realisasi bersihnya ini adalah jadi taksiran harga mobil bekas saya nanti dikurangi dengan biaya perbaikan yang mungkin terjadi ya, yang harus diperbaiki oleh dealer untuk bisa dijual kembali. Kemudian biaya pemasaran. Biaya pemasaran ini biasanya ada komisi-komisi penjualannya, ada biaya sales dan sebagainya. Kemudian biaya-biaya lain. Biaya-biaya lain itu dua biaya tadi, serta taksiran laba yang diharapkan. Artinya dealer pasti akan punya harapan keuntungan dari penjualan mobil bekas yang saya serahkan tadi. Nah, taksiran keuntungan ini yang juga sebagai pengurang untuk menemukan nilai bersih atau nilai realisasinya. Pada akhir periode, rekening cadangan kelebihan harga mengurangi rekening penjualan angsuran. Jadi harga penjualan angsuran sebenarnya adalah sebesar rekening penjualan dikurangi cadangan kelebihan harga. Kemudian kita bicara tentang pembatalan penjualan angsuran. Dalam penjualan angsuran, kadangkala pembeli tidak dapat melunasi angsuran, sehingga terjadi pembatalan penjualan angsuran. Ya, contohnya yang paling sering adalah misalnya kasus di leasing kendaraan, ya, sepeda motor atau mobil. Kadang baru 2 tahun sudah nggak bisa ngangsur. Nah, ini perlakuannya seperti apa? Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh penjual ya, adalah yang pertama, barang yang sudah dijual dimiliki kembali. Penjual harus menilai kembali barang tersebut. Dalam penilaian kembali, harus dipertimbangkan cadangan untuk memperbaiki atau perbaikan. Dan laba normal yang diharapkan. Artinya pada saat kita menarik sepeda motor dari konsumen, nanti harganya atau harga jualnya harus mempertimbangkan
biaya perbaikan ditambah dengan perkiraan keuntungan yang diharapkan. Apabila barang tersebut dijual lagi, ya, nilai realisasinya bersih. Artinya pada saat penjualan harus sudah mengcover biaya perbaikan dan proyeksi ataupun harapan keuntungan yang disepakati atau diminta oleh penjual. Kemudian piutang penjualan angsuran yang belum dibayar dibatalkan. Artinya dari pihak leasing misalnya kepada saya karena nggak bisa bayar motornya lagi, maka pinjaman akan dihapuskan. Atau saldo angsuran dan saldo pokoknya itu akan dihapuskan oleh penjual. Kemudian mencatat laba atau rugi pembatalan penjualan angsuran. Jadi setelah nanti sepeda motor bekasnya tadi misalnya sudah bisa dijual kembali, itu hasilnya laba atau rugi gitu kan. Dan itu harus dicatat. Apabila laba dimasukkan ke dalam pendapatan laba dan rugi juga harus dimasukkan sebagai kerugian penjualan. Nah, ini tergantung metode pengakuan laba kotor yang digunakan. Atau laba kotor diakui saat penjualan atau laba kotor diakui saat secara proporsional dengan penerimaan kas. Ya, kalau yang proporsional dengan penerimaan kas ini disebut dengan cash basis dan diakui saat penjualan disebut dengan accrual basis. Kemudian yang ke D atau keempat adalah laba kotor diakui saat penjualan dan diakui secara proporsional dengan penerimaan kas. Sekarang kita bicara tentang laba kotor diakui saat penjualan dulu ya. Transaksi penjualan angsuran diperlakukan seperti transaksi penjualan kredit. Laba kotor yang terjadi diakui pada saat penyerahan barang dengan ditandai oleh timbulnya piutang. Nah, ini accrual basis. Jadi pada saat kita, misalnya saya dealer sepeda motor melepaskan sepeda motor kepada penjual dengan sistem penjualan angsuran, maka laba kotor yang terjadi diakui pada saat penyerahan barang. Jadi pada saat saya serahkan barang kepada konsumen, labanya sudah saya akui dulu, meskipun itu belum real ya, artinya itu masih berjalan angsurannya. Ini disebut dengan accrual basis. Kemudian laba kotor diakui secara proporsional dengan penerimaan kas. Jadi labanya itu diakui pada setiap konsumen saya mengangsur. Nah, di situ mengandung laba dari penjualan angsuran. Nah, laba diakui saat konsumen itu membayar angsuran. Tentu secara proporsional, labanya adalah sesuai proporsi uang tunai yang diterima. Ini yang disebut dengan cash basis. Ya, laba kotor yang terjadi diakui sesuai dengan jumlah uang kas dari penjualan angsuran yang direalisasikan dalam periode yang bersangkutan. Artinya setiap angsuran, misalnya setiap bulan gitu ya. Prosedur yang menghubungkan tingkat keuntungan dengan realisasi penerimaan angsuran, prosedurnya adalah yang pertama, penerimaan pembayaran pertama dicatat sebagai pengambilan harga pokok dari barang yang dijual. Jadi pada saat konsumen itu ngangsur pertama, itu langsung dicatat dulu sebagai harga pokok. Ya. Kemudian penerimaan pembayaran pertama dicatat sebagai realisasi keuntungan yang diperoleh sesuai dengan kontrak penjualan. Nah, di situ kan mesti sudah ada tabelnya ya, tabel angsuran. Di mana di tabel angsuran itu sudah ada komposisi antara pinjaman pokok dan pinjaman bunga atau bunga. Nah, bunga inilah yang nanti menjadi unsur penghitung laba berupa pendapatan bunga. Setiap penerimaan pembayaran yang sesuai
dicatat sebagai pengembalian harga pokok maupun sebagai realisasi keuntungan. Artinya begini, pada saat konsumen itu ngangsur misalnya sejumlah 3 juta sebulan misalnya ya, di mana komposisinya itu 2 juta sebagai angsuran pokok dan 1 juta sebagai bunga. Maka yang 2 juta itu akan dibuku sebagai pengurang pinjaman pokok dari konsumen. Dan yang 1 juta dibuku sebagai laba kotor perusahaan. Nah, contoh soalnya begini. Misalnya PT X telah membeli sebuah tanah di daerah Jakarta dengan harga perolehan adalah 170 juta. Di samping itu, PT X juga membayar biaya-biaya lainnya seharga 10 juta. Kemudian pada tanggal 1 Mei 2016, PT Y membeli tanah tersebut seharga 240 juta. PT Y membayar uang muka sebesar 40 juta dan sisanya akan dibayar angsuran sebanyak 10 kali setiap setengah tahunan. Jadi artinya dia bayarnya adalah 6 bulan sekali ya. Setiap kali angsuran besarnya adalah 20 juta. Kemudian PT X sebagai penjual itu mengenakan bunga sebesar 18% per tahun terhadap sisa angsuran. Komisi dan beban penjualan dibayar tunai sebesar 2% di depan dari harga jual. Ya. Periode akuntansi perusahaan sama dengan tahun fiskal, artinya Januari sampai dengan Desember. Kita lihat bagaimana pembukuannya, perlakuan akuntansinya. Di sini ada catatan, transaksi-transaksi tersebut diminta untuk mencatat ya, diminta untuk mencatat transaksi-transaksi tersebut ke dalam jurnal untuk tahun 2016 dan 2017. Dengan menggunakan yang pertama standar laba kotor diakui pada saat penjualan. Dan yang kedua, dengan standar laba kotor diakui sejalan dengan realisasi penerimaan kas. Atau boleh dibilang yang A ini adalah menggunakan accrual basis dan yang B menggunakan cash basis. Maka jawab dari contoh soal tadi yang pertama, kita akan menjawab metode yang accrual basis dulu. Maka pada tanggal 1 Mei 2016 itu terjadi transaksi penjualan tanah dengan harga jualnya adalah 240 juta. Kemudian di dalam jurnalnya, maka kita akan menjurnal piutang usaha angsuran atau katakanlah piutang usaha gitu ya, sebesar 240 juta karena Y belinya angsuran. Kemudian seperti kita ketahui tadi bahwa harga tanah awal adalah 170 juta ditambah dengan biaya-biaya adalah 10 juta sehingga harga tanahnya menjadi 180 juta. Nah, dari penjualan yang 240 juta ini, padahal harga perolehannya adalah 180 juta, maka dibuku juga sebagai laba atas penjualan tanah sebesar 60 juta. Jadi di sisi debit ada piutang usaha angsuran 240 juta, dan di sisi kredit ada dua transaksi yaitu pengurangan nilai tanah dari neraca 180 juta dan pendapatan laba atas penjualan tanah sebesar 60 juta. Ini transaksi yang dicatat atau dijurnal pada tanggal 1 Mei 2016. Ingat bahwa ini kita masih menghitung dengan metode accrual basis.
Maka yang kedua kita akan membuku masih pada tanggal yang sama, yaitu penerimaan uang muka. Seperti kita ketahui bahwa perusahaan atau PTY itu membayar uang muka sebesar 40 juta. Maka jurnalnya adalah kita menerima kas sebesar 40 juta, posting lawannya adalah piutang usaha angsuran, ya, yaitu mengurangi jumlah piutang sebesar 40 juta. Itu adalah jurnal kedua yang terjadi pada tanggal 1 Mei 2016. Kemudian transaksi yang ketiga adalah dibayar dibayar komisi dan beban penjualan 2%. Seperti tadi disampaikan bahwa komisi penjualannya 2% dibayar di muka. Sebesar 2% kalikan dengan 240 juta. Ketemunya 4.800.000. Maka jurnal yang kita buat adalah beban komisi dan penjualan atau biaya yang harus kita bayar untuk komisi yang melantarkan penjualan tadi sebesar 2%, yaitu 4.800.000, dan kas kita atau mengurangi kas, kita harus mengeluarkan kas sebesar 4.800.000 untuk membayar komisi penjualan kepada broker. Itu adalah pencatatan jurnal pada tanggal 1 Mei 2016. Kemudian 6 bulan kemudian, yaitu pada tanggal 1 November 2018, pada saat PTY mulai ngangsur, yaitu dibayar angsuran pertama dan bunga 6/12 kali 18%. Kenapa kok 6/12? Karena tadi ingat bahwa angsurannya adalah 6 bulanan. Sehingga dalam 1 tahun itu dibagi 2 kali angsuran. Maka bunganya, karena bunganya 18% setahun, maka setiap ngangsur itu kita harus menghitung bunganya proporsional, yaitu 6 bulan dibagi 12 bulan dikalikan 18%. Artinya bunga setiap angsuran atau setiap 6 bulan bunganya membayarnya adalah 9%. Dikalikan dengan 200 juta. Kenapa 200 juta? Karena tadi seharga 2.240 juta sudah ada uang muka sebesar 40 juta. Sehingga sisa kredit atau sisa angsuran adalah 200 juta. Maka kita akan menjurnal atau mencatatkan pada jurnal, sisi debitnya adalah kas sebesar 38 juta. Ya, 38 juta ini adalah hasil dari angsuran pertama tadi, di mana di dalam angsuran 38 juta itu mengandung bunga dan pokok. Bunganya tadi 6/12 kali 18% kali 200 juta sama dengan 18 juta. Maka dari 38 juta itu pada posisi kredit adalah pendapatan bunga 18 juta dan piutang usaha atau yang mengurangi piutang usaha kita di PTY adalah 20 juta. Itu jurnal yang terjadi di tanggal 1 November 2016. Kemudian kita lihat lagi jurnal berikutnya adalah terjadi di 31 Desember 2016. Kenapa 31 Desember kita perlu mencatat jurnal? Karena tanggal 31 Desember itu adalah tahun tutup buku atau tanggal tutup buku tahunan. Nah, di dalam setiap akhir tahun kita harus mengadakan penyesuaian. Artinya penyesuaian adalah meskipun belum dibayar angsurannya di bulan Desember, tapi kita tetap harus menghitung pendapatan bunga dari bulan Desember atau November dan Desember, ya. Yaitu sebesar berapa? Yaitu 2 bulan dibagi 12 dikalikan 18% dikalikan 180 juta. Sehingga muncul dalam jurnal adalah piutang bunga atau bunga yang seharusnya dibayarkan oleh PTY sampai akhir tahun atau sampai bulan Desember 2016, tetapi belum dibayarkan karena dia baru mau bayar nanti di bulan Mei. Itu kan, sehingga muncul namanya piutang bunga.
Artinya PT Y hutang bunga kepada PT X. Kemudian pos lawannya adalah pendapatan bunga sebesar 5.400.000. Meskipun ini juga belum real diterima uangnya, tetapi karena seperti kita ketahui tadi ini adalah menggunakan basisnya adalah basis accrual basis, sehingga meskipun uang belum diterima tetap dicatat sebagai pendapatan. Dan untuk realisasi laba kotornya tidak ada jurnal karena memang yang tidak ada transaksi untuk pengembalian ataupun angsuran pokok. Kemudian ayat jurnal penutup di posisi 31 Desember adalah yang pertama laba atas penjualan tanah. Ya. Laba atas penjualan tanah tadi ingat sebesar 60 juta. Di mana didapatkan 60 juta adalah tadi ya pembeliannya total 180 juta, penjualannya adalah 240 juta, sehingga ada laba sebesar 60 juta. Dan pendapatan bunga yang sudah kita dapatkan dari periode penjualan sampai dengan akhir tahun tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar 23.400.000. Dari bunga yang di bulan November tanggal 1 itu adalah 18 juta, ditambah dengan bunga yang seharusnya didapat di tanggal 31 Desember 2016 itu adalah 5.400.000. Sehingga total pendapatan bunga karena ini adalah accrual basis diakui sebagai pendapatan sebesar 23.400.000. Kemudian pos lawannya apa? Pos lawannya di sisi kreditnya adalah beban komisi dan penjualan. Ingat di bulan Mei pada saat kita menjual tanah ke PT Y, kita harus bayar broker sebesar 4.800.000. Dan kita akhirnya selisihnya, ya, selisih dari laba atas penjualan tanah ditambah pendapatan bunga, yaitu 60 juta ditambah 23.400.000, sehingga jumlahnya 83.400.000 dikurangi dengan 4.800.000, yaitu beban komisi atau biaya komisi yang harus kita bayar kepada broker. Maka sisanya atau pos lawan penyeimbangnya adalah berupa laba, ya, ikhtisar rugi laba. Ini masuk ke ikhtisar rugi laba sebesar 83.400.000 dikurangi 4.800.000 sama dengan 78.600.000. Itu adalah pembukuan di akhir tahun 2016. Nah, kita juga harus membuku lagi di tanggal 1 Januari atau awal tahun 2017. Ini masih yang basisnya basis accrual ya. Maka pada tanggal 1 Januari ada ayat jurnal pembalik ya, atau jurnal pembalikan. Yaitu pendapatan bunga 5.400.000 dan piutang bunga 5.400.000. Kenapa harus dibalik? Karena sesungguhnya bunga itu yang 5.400.000 ini belum kita terima uangnya. Ya. Di akhir tahun itu uangnya belum diterima, baru nanti akan diterima di bulan Mei 2017. Maka ini harus dikembalikan lagi kepada pos piutang bunga, sehingga tadi yang sudah kita anggap sebagai pendapatan bunga sebesar 5.400.000, kita kembalikan lagi kepada piutang bunga, sehingga jurnalnya adalah pendapatan bunga debit dan piutang bunga kredit sebesar 5.400.000. Semoga teman-teman tidak bingung. Ya, kalau ada yang bingung silakan nanti datang ke kampus, boleh kita diskusi langsung. Kemudian kita membuku lagi pada tanggal 1 Mei 2017, di mana angsuran kedua. Pada angsuran kedua ini hampir sama dengan angsuran pertama, yaitu pada saat 1 Mei 2016.
kita mendapatkan penerimaan angsuran dan bunga sebesar untuk bunganya adalah 6/12 dikalikan 18% dikalikan bukan lagi 240 juta, tetapi dikalikan dengan saldo hutang. Ya, saldo hutangnya pembeli, yaitu sudah dikurangi 60 juta dari 240 juta tadi. Kenapa dikurangi 60 juta? Keuntungannya sudah dikurangi. Maka kita akan mengetahui dulu besarnya bunga adalah sebesar 6/12 kali 18% dikalikan 180 juta sebesar 16.200.000. Ya. Kemudian piutang usaha angsuran didapatkan dari tadi senilai 240 juta, ya, dikurangi dengan DP-nya tadi 40 juta, sisa 200 dibagi dengan 10 bulan. Artinya angsuran pokoknya 20 juta. Ditambah bunganya 16.200.000 sehingga angsuran yang kita terima di tanggal 1 Mei sebesar 36.200.000 dan itu dibuku pada sisi debit di kas karena kita menerima uang tunai. Kemudian pada angsuran ketiga di 1 November 2017 penerimaan angsuran dan bunga, ya, itu 6/12 kalikan 18% dikalikan 160 juta. Kenapa 160 juta? Karena tadi 160 juta pokoknya sudah dikurangi angsuran pokok. Angsuran pokoknya 20 juta. Sehingga sisa pinjamannya tinggal 160 juta. Pendapatan bunganya adalah 6/12 kalikan 18% dikalikan 160 juta sama dengan 14.400.000. Sehingga angsuran yang harus dibayar pada 1 November 2017 adalah sebesar 34.400.000, yaitu terdiri dari pokoknya 20 juta dan bunganya 14.400.000. Nah, diterima oleh kas di sisi debit sebesar 34.400.000. Kemudian kita melihat lagi untuk pembukuan di tanggal 31 Desember 2017. Seperti halnya tadi, posisi akhir tahun, kita juga harus menjurnal, yaitu jurnal penyusian bunga untuk 2 bulan, ya, November-Desember, dikalikan 18% kali 140 juta. 50 juta tadi adalah 160 sudah dikurangi pokok lagi 20 juta sehingga sisanya adalah 140 juta. Hasilnya adalah 4.200.000. Nah, karena ini adalah accrual basis, meskipun belum diterima uangnya yang 4.200.000, di buku tetap sebagai pendapatan bunga pada sisi kredit. Dan pos lawannya di debitnya adalah piutang bunga. Jadi seakan-akan dia masih utang bunga kepada PT Y, masih berutang bunga kepada PT X. Itu terjadi pada akhir tutup buku atau 31 Desember. Laba kotor realisasinya tidak ada karena ini accrual basis. Kemudian ayat jurnal penutupnya adalah pendapatan bunganya sebesar 29.400, ya, penjumlahan dari pendapatan bunga di periode 2017. Kemudian ini adalah karena dianggap sebagai pendapatan, maka masuknya ke ikhtisar rugi laba sebesar 29.400.000. Nanti di awal tahun harusnya dibalik lagi gitu kan. Itu seterusnya tadi kalau sistem accrual basis cara membukunya dan cara menjurnalnya seperti itu, nanti bisa dilanjut sampai kepada akhir periode angsuran.
Dan kita sekarang akan membahas mengenai metode yang kedua, yaitu metode cash basis. Pada metode cash basis, kita akan mencoba membuku pada saat terjadi transaksi di tahun 2017. Ini sebagai contoh. 1 Mei 2017, penjualan tanah dengan harga jual 240 juta. Piutang usaha angsurannya sebesar 240 juta. Kemudian kita buku labanya dari mana? Tanahnya yang harga awalnya 180 dijual 240, maka di situ ada laba atas penjualan tanahnya 60 juta. Di sisi lain, tanggal 1 Mei itu kita menerima uang muka sebesar 40 juta. Maka kita buku pada sisi debitnya adalah kita menerima uang kas 40 juta dan pos lawannya di sisi kreditnya adalah mengurangi piutang usaha. Ya, piutangnya dikurangi 40 juta. Yang tadinya 240 juta menjadi dikurangi 40 juta menjadi tinggal 200 juta. Kita lihat lagi jurnal berikutnya. Ada dibayar komisi dan beban penjualan. Artinya kita membayar komisi penjualan kepada broker sebesar 2% dikalikan 240 juta, yaitu 4.800.000 seperti tadi. Ini sama, yaitu beban komisi penjualan pada posisi debit 4.800.000 dan kreditnya adalah kas, karena kasnya kita berkurang sebesar 4.800.000. Kemudian pada posisi 1 November, dibayar angsuran pertama dan bunga 16/12 kali 18%, sama seperti tadi perhitungannya, hanya bedanya di perlakuan jurnalnya nanti. Kita menerima kas sebesar 38 juta. Ya. Angsurannya terdiri dari pokok 20 juta dan pendapatan bunganya 18 juta. Di akhir tahun juga sama, kita harus menjurnal lagi. Ya. Jurnal penyesuaian sama 5.400.000 dan pencapaian bunga juga sama. Kemudian ada realisasi laba kotor. Laba kotor yang belum direalisasi adalah 15 juta. Ya, jadi di situ di perbedaannya dengan accrual, accrual itu meskipun belum dibayar dianggap sebagai sudah menjadi pos pendapatan. Tapi kalau di cash basis belum. Sehingga yang ditulis di sini labanya tidak sebesar tadi 40 juta, tapi ditulisnya hanya 15 juta. Kenapa? Sebesar proporsional dari angsuran. Ya. Maka ayat jurnal penutupnya di akhir tahun ada laba atas penjualan tanahnya 60 juta, pendapatan bunganya 23.400.000, kemudian ada seperti tadi sama beban komisinya 4.800.000 sehingga laba bersih 33.600.000. Kemudian di tanggal 1 Januari, yang tadi itu harusnya 2016 ya, karena ini 1 Januari 2017, tapi keliru tahun. 1 Januari 2017 ada ayat jurnal pembalikan, sama dengan pendapatan bunga dan piutang bunga dikembalikan kepada posisinya.
Kemudian pada 1 Mei 2017 penerimaan angsuran dan bunga yang kedua ya betul, hitungannya besarannya sama, perbedaannya hanya di penerimaan kasnya. Kemudian 1 November 2017 penerimaan angsuran yang ketiga, ya, itu juga hitungannya sama, masih kurang lebih seperti itu. Kemudian di 31 Desember 2017, tutup buku di tahun 2017. Ada ayat jurnal penyesuaian bunga, ya, bunga 2 bulan itu kita hitung. Bedanya di sini adalah tidak ada kas, sehingga piutang pos debitnya adalah piutang bunga, atau PT Y masih utang bunga untuk tahun 2017 kepada PT X sebesar 4.200.000. Sehingga posnya tetap pendapatan, tetapi pos debitnya adalah piutang. Kemudian realisasi laba kotor yang belum direalisasi, ya, artinya dari laba yang seharusnya 40 juta tadi, untuk akhir tahun 2017 itu belum direalisasi sebesar 10 juta. Posnya adalah realisasi laba kotor 10 juta. Jadi yang direalisasikan itu kita kembalikan posisinya. Kemudian ayat jurnal penutup di posisi tanggal 31 Desember 2017. Dan realisasi laba kotor ada 10 juta, pendapatan bunga ada 29.400.000, sehingga laba rugi di akhir tahun 2017 sama, yaitu 39.400.000. Pada penjualan angsuran dengan metode pengakuan laba kotor pada saat ini tadi belum terpencet ya. Pada penjualan angsuran dengan metode pengakuan laba kotor pada saat penjualan terjadi, akan diakui laba kotor sebesar 60 juta pada tahun 2017, yaitu pada saat penjualan terjadi. Jurnal tanggal 1 Mei 2017. Sedangkan pada metode pengakuan laba kotor sejalan dengan penerimaan kas, juga akan mengakui laba kotor sebesar 60 juta pula. Jadi finalnya itu sebenarnya sama, hanya di posisi-posisi tanggal-tanggal tertentu itulah yang membedakan posisi jurnal postingannya. Saya kira itu teman-teman yang bisa kita bahas pada pertemuan kuliah kita pada kali ini. Nanti teman-teman bisa memperdalam dan memperjelas lagi di textbook yang sudah saya bagikan, format PDF. Teman-teman bisa mempelajari lebih detail. Apabila ada hal-hal yang perlu didiskusikan dan ditanyakan, silakan bisa ditanyakan di grup WA, atau misalnya teman-teman mau ke kampus, silakan kita bertemu di kampus untuk diskusi. Saya kira demikian. Jangan lupa subscribe channel saya, yang bagi yang belum subscribe, like, kemudian share. Siapa tahu apa yang kita bahas pada kesempatan ini bisa juga memberikan manfaat kepada orang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi pada kuliah berikutnya.